Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-8 hingga ayat 9. Demikian bunyi firman bersama-sama. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. 9. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Amin. Haleluya. Saudara, silakan dulu. Dari pembacaan firman Tuhan ini saya mengambil satu judul khotbah, kekristenan yang memiliki dampak. Amin. Dampak. Amin. Saudara, kalau kita buka ID card kita, pasti tertulis nama, tempat tanggal lahir, dan yang paling pokok itu ada agama. Pasti agama Kristen. Saudara, yang tulis itu agama setan. Karena setan itu ditolak di dunia, ditolak juga di surga. Pasti agamanya Kristen. Pasti. Tetapi kadang-kadang agamanya Kristen, kelakuannya, tingkah lakunya, perilakunya bukan seperti orang Kristen. Apa itu kekristenan atau Kristen? Kekristenan atau Kristen adalah suatu keyakinan, suatu paham yang percaya bahwa Yesus Kristus Dia adalah Tuhan Allah yang menyelamatkan umat manusia. Itu kekristenan. Jadi kalau agama kita Kristen, keyakinan Kristen, karakter kita juga harus mencerminkan Yesus Kristus. Gampang foya. Rajin memberi. Rajin bersekutu. Rajin melayani. Taat pada segala perintah-perintah Tuhan. Itu adalah kekristenan kita. Sekarang ini banyak yang tidak lagi seperti itu. Seperti kuntilanak saja. Tahu kuntilanak? Siang tidur, malam keluar. Tidak tahu pulangnya kapan. Itu kuntilanak. Di sini tidak ada. Di luar masih banyak. Apalagi kuntilanak, sifat kuntilanak suka mengganggu orang, menteror orang, supaya orang itu tidak tenang. Dia yang bersuka cita. Itu kuntilanak. Apalagi kuntilanak malas ke gereja, malas memberi, tahan Tuhan punya, tidak mau kasih. Itu kuntilanak. Dan kalau kuntilanak pasti dibenci di mana-mana. Pasti semua benci kuntilanak. Saya dulu di kampung itu kalau malam mulai orang konflik, terus bilang itu kuntilanak. Oh ya, kuntilanak seperti itu. Siang tidak ada, tapi malam dengar itu. Lantas semua orang takut tutup pintu karena kuntilanak. Sekarang tidak ada seperti itu. Kita semua adalah orang-orang yang telah dimenangkan. Kita adalah pengikut setia Kristus. Kita adalah pahlawan-pahlawan salib akhir zaman yang mau terus-menerus berjuang, melayani, memberitakan firman. Saudara, kalau kita lihat sejarah, oh haleluya, kekristenan itu berkembang ketika jemaatnya dianiaya. Pertama kali di Antioquia, jemaat mula-mula, Paulus, Petrus datang di sana melihat orang-orang yang teraniaya begitu banyak. Tetapi ketika mereka teraniaya, banyak orang yang berbondong-bondong mengikut Kristus. Disitulah pernikahan kekristenan itu diletakkan. Saudara bisa baca pada Kisah Rasul 11 ayat 20. Pertama kali di
Paulus menyebut, Petrus menyebut, kalian adalah orang-orang Kristen, artinya pengikut-pengikut Kristus. Saudara, oleh sebab itu harus memberikan dampak. Kita harus berdampak. Kekristenan harus berdampak. GKPI harus berdampak. Bethlehem di sini harus berdampak. Harus berdampak. Apa dampak? Kalau kita hidup sungguh-sungguh di hadirat Tuhan, hidup kita diubah, kita menjadi berkat, kita disukai, disegani, berdampak. Jadi kalau hidup tidak berdampak, itu kayak kuntilanak yang saya bilang tadi. Kuntilanak itu setan. Saya selalu bilang kalau ikut setan, bukan kau yang menang, tapi setan yang menang. Kau yang mati, setan yang hidup. Itu kekristenan kita harus memiliki dampak yang luas bagi bangsa, bagi gereja, bagi keluarga, bagi jemaat, bagi diri kita pribadi. Kekristenan yang berdampak. Apa itu dampak? Dampak itu kalau kita buka pengertiannya di kamus bahasa Indonesia, ada beberapa pengertian. Yang pertama, dampak itu adalah pengaruh. Pengaruh. Hidup kekristenan yang berdampak artinya hidup kekristenan yang memberikan pengaruh, mempengaruhi orang lain supaya mereka menerima Kristus Yesus. Pengaruh. Tapi kalau ke gereja saja Senin Kamis, bulan ini masuk, 3 bulan lagi masuk, harus duduk di depan supaya orang lihat, oh dia baru masuk. Tidak seperti itu, Bapak. Kesetiaan kita adalah karakter Kristus. Kristus mati di Golgota karena dia setia mau menyelamatkan kita. Jadi dampak itu adalah pengaruh. Yang kedua, memberikan kesan. Ada kesan. Kalau kita hidup sungguh-sungguh di hadirat Tuhan, ketaatan kita, kesetiaan kita menjadi panutan orang untuk memberikan kenyataan bahwa sesungguhnya orang-orang Kristen itu seperti itu. Patut kita contoh. Jadi ada kesan yang positif, kesan yang tidak bisa dilupakan, kesan yang selalu diingat terus-menerus. Tidak ada orang yang bisa melupakan kasih Kristus karena dia telah mati di Golgota untuk tembuskan dosa-dosa umat manusia. Yang ketiga, tadi memberikan pengaruh, memberikan kesan. Yang ketiga, terjadi benturan. Jadi hidup kita itu, kekristenan kita itu harus terbentur dengan ketidakadilan, terbentur dengan hal-hal yang gelap, terbentur dengan kefasikan. Itu adalah dampak. Jadi kekristenan yang memberikan dampak adalah kekristenan yang memberikan pengaruh, kesan, terbentur, supaya orang percaya bahwa Kristus itu adalah Tuhan. Saudara, mari kita jawab firman Tuhan hari ini. Daniel hidupnya memberikan dampak, memberikan pengaruh, memberikan kesan, memberikan orang supaya mereka tahu, oh Allah Daniel itu adalah Allah yang hebat, Allah yang besar, Allah yang harus disembah. Amin. Kalau kita tidak memberikan dampak yang baik, kita kabarkan Injil, cerita dengan Tuhan Yesus, mereka tidak akan ada pengaruh. Tapi kalau kita berdampak seperti Daniel, kerajaan Babilonia diselamatkan, kerajaan Persia diselamatkan karena Daniel mempertahankan identitasnya, hidupnya berdampak untuk bangsa Babilonia, untuk bangsa Persia, sehingga rajanya bertobat mengakui Allah yang disembah oleh Daniel. Amin. Jadi dampaknya itu, saudara, kalau cerita Daniel itu orang semua tahu dari sekolah minggu. Oh, Daniel itu pernah dibuang di gua singa, tapi dia tidak mati, sehingga tidak bisa menerkam dia.
Karena dia adalah milik Allah, kepunyaan Allah. Amin. Kalau saya dan Bapak Ibu menjadi kepunyaan Allah, hidup kita berdampak untuk orang lain, untuk bangsa, untuk gereja, untuk jemaat, untuk keluarga. Kita tidak akan jatuh. Kita tetap terangkat. Kita bukan lagi menjadi ekor, kita menjadi kepala. Saudara, Daniel ini hanya seorang pemuda Ibrani, seperti kita, seperti banyak muda anak muda sini, seperti kalian semua. Dia terbuang dalam tawanan perang ketika Babilonia menyerang Yerusalem. Saudara, sejarah mencatat pada tahun 939 sebelum Masehi terjadi perpecahan di kalangan kerajaan Israel. Utara, selatan, utara dan selatan. Utara itu di Samaria, selatan itu di Yerusalem. Kalau kita selidiki, ternyata perpecahan itu karena dua hal. Yang pertama, suku Benyamin dan suku Lewi, suku Yehuda tidak menyetujui Yerobeam diangkat menjadi raja Israel, karena Yerobeam bukan dari keturunan Daud dan Salomo. Mereka lebih suka siapa? Rehabeam, karena Rehabeam itu anak Salomo. Kenapa mereka tidak mau Rehabeam? Tapi yang suku terbesar ini mau Yerobeam, karena mereka takut Rehabeam ini jadi raja. Tata kelola negara, tata kelola gereja, tata kelola keuangan itu diperketat seperti yang dilakukan oleh Salomo. Orang harus setia berpajak. Zaman Salomo, setia memberi, setia untuk membangun rumah ibadah. Itu yang ditanamkan oleh Raja Salomo. Ini yang ditantang. Tetapi suku Benyamin dan Yehuda dan tidak. Itu adalah kebenaran yang harus kita laksanakan. Aturan-aturan itu berlaku. Sekarang ini ada gereja yang pecah karena takut memberi. Simpan Tuhan punya. Saudara, saya mau katakan hati-hati. Tuhan punya, Tuhan punya. Kalian punya, kalian punya. Kekayaanmu yang bersih itu engkau harus memberikan 1/10 untuk Tuhan. Kekayaan yang bersih, bukan yang kotor. Maaf ya, saya kadang-kadang tidak suka dengan orang-orang yang perusahaan-perusahaan yang gede, tapi mereka pikir memberi untuk Tuhan. Makanya lama-lama bangkrut baru ingat Tuhan. Kalau lagi jaya-jaya lupa Tuhan, bangkrut baru ingat Tuhan. Begitu mau berdoa cari Tuhan sudah terlambat, bangkrut seterusnya. Saudara, Tuhan punya adalah Tuhan punya. Amin. Saudara punya penghasilan bersih, silakan saudara nikmati apa saja yang saudara pergunakan. Silakan, tidak dilarang. Tapi ingat, ada hak Tuhan di dalamnya. Kau berikan itu untuk Tuhan. Amin. Berikan. Ini yang terjadi di Israel. Lantas singkat cerita, pecah ini dua kerajaan. Ada utara, ada selatan. Ya. Lantas apa terjadi? Allah mengizinkan bangsa itu diobok-obok oleh bangsa lain. Pertama, Asyur perang. Semua tahu. Yang kedua, Babilonia perang menang. Orang-orang yang adalah tawanan kerajaan Asyur menjadi tawanan perang, termasuk Daniel. Saudara, sebagai tawanan perang, mau bikin apa di sana? Namanya juga tawanan, paling kerja paksa, ya, kerja rodi, ya, hak-haknya hilang. Tetapi kita lihat pembacaan kita pada hari ini, Daniel
dia mengambil keputusan untuk tidak menajiskan hidupnya dengan kehidupan yang ada di istana raja. Saudara, ini satu sifat karakter kekristenan yang memberikan dampak. Amin. Dan siapa yang tidak mau dengan dunia yang ada ini? Tergoda, tergiur. Saya dulu di DPR, kalau misalnya kita terima penghasilan, terus teman-teman bilang, yuk kita makan camat, makan bupati. Apa itu makan camat, makan bupati? Makan yang enak-enak. Ya, istilah begitu. Soalnya kalau makanan yang disediakan untuk Pak Bupati pasti yang enak-enak. Ada daging, ada ikan, macam-macam itu. Ada udang. Makan terus daging, kolesterol naik bertahun. Jadi makanan yang enak-enak. Dunia penuh dengan heroik, keindahan, kenikmatan. Siapa yang tidak mau? Saudara Daniel, Amin. mengambil keputusan. Dia tidak menajiskan diri dengan makanan-makanan raja itu. Padahal raja ini punya maksud bagus. Panggil mereka, orang-orang yang terdidik, dididik mereka supaya mereka memiliki wakat yang bagus, postur yang bagus, tenaga yang bagus, supaya saya pekerjakan mereka di istana. Daniel tidak mau. Daniel tidak tunduk pada perintah raja. Daniel mengambil keputusan tunduk hanya satu keputusan Allah yang disembah. Amin. Saudara, ini anak-anak muda banyak punya cita-cita masa depan. Mau jadi A, jadi B, jadi C. Bagus, bermimpi bagus, bercita-cita bagus. Apakah itu rohani? Karena kita punya iman. Tapi saudara harus tahu, dalam mengejar mimpi-mimpi itu ada hal-hal yang harus saudara lakukan di hadapan Tuhan. Tuhan bilang, mintalah, kamu akan diberikan. Mintalah, tapi kalau sifat kayak kuntilanak, saudara tidak akan dapat apa. Yang saya bilang tadi, setan itu ditolak di dunia, ditolak di surga. Jadi karakter kita harus diubah, sifat kita harus diubah, perilaku kita harus diubah, iman kita harus sungguh-sungguh iman yang konsisten. Amin. Saya selalu bilang, sekali Kristus tetap, sekali salib tetap. Sekali Anda menyatakan ikrar percaya Kristus, ikrar itu mengikat engkau selama-lamanya. Amin. Dan hari ini Kristus, besok jadi Kristus yang lain. Ya, Anda akan menderita. Saudara, saya masih mau sampaikan di Daniel. Saudara, Daniel ini luar biasa. Ya, Daniel berketetapan. Ketetapan itu berkeputusan. Ketetapan itu mengambil inisiatif untuk melakukan hal-hal yang dia kehendaki. Daniel tidak menghendaki dia makan dengan makanan-makanan yang enak yang disodorkan oleh istana kerajaan. Daniel memilih, berkeputusan, berketetapan untuk mencicipi makanan-makanan yang diberkati Tuhan. Jangan tidak mengandalkan itu daging apa namanya. Pasti kalau makanan istana kerajaan pasti yang enak-enak yang saya jelaskan tadi. Ada daging mungkin, ada udang macam-macam, ada macam-macam. Mungkin kalau 11 macam atau 12 ada di situ. Tapi Daniel tidak tergiur. Dia tidak terpengaruh. Berketetapan artinya mengambil keputusan yang tegas. Dia menolak pemberian raja. Saudara, satu, kita harus memiliki ketaatan. Seperti Daniel. Amin. Daniel taat. Daniel taat pada keyakinannya. Daniel taat pada imannya. Daniel taat pada prinsipnya.
Daniel taat pada keputusan yang telah diikrarkan di hadapan Tuhan bahwa dia mau setia. Amin. Nah, setia itu hal yang paling prinsip di dalam iman kekristenan kita. Amin. Kalau kita setia, Allah lebih setia. Kalau kita mau memberi, saudara, Allah juga akan lebih memberi untuk itu. Amin. Memberi untuk Tuhan dengan setia. Ya. Saudara, saya mau bersaksi. Amin, amin, amin. Saya dulu di DPR 15 tahun. Semua itu disediakan oleh negara. Makan, minum, berobat, kemana-mana, semua itu disediakan oleh negara. Ya. Waktu saya 2014 tidak lagi di DPR karena konflik internal partai, saya mengambil keputusan keluar dari DPR. Yang dulunya dibiayai oleh negara, jalan dibiayai negara, kemana-mana dibiayai oleh negara. Waktu saya tidak lagi di DPR, saya makan dari mana? Saya makan dari Tuhan. Amin. Apakah kurang? Tidak kurang. Amin. Apakah lebih? Lebih. Amin. Ini kesaksian hidup saya yang saya ingin sampaikan supaya kita belajar dari pengalaman. Kalau kita setia, kalau kita taat, kalau kita sungguh-sungguh, kalau kita memegang ketetapan kita dengan Tuhan yang semula-mulanya, saudara, semua itu ada jalan keluarnya. Amin. Saudara, Daniel tidak mau bermimpi dia akan menjadi penguasa di istana Babylon. Daniel tidak pernah bermimpi dia akan dipakai di kerajaan Persia waktu Darius menjadi raja. Waktu Persia perang lawan Babylon, Babylon kalah, penguasa Persia berkuasa di situ. Daniel tidak pernah bermimpi itu. Tidak. Daniel hanya melakukan satu, dia hanya berdoa. Setiap hari dia berdoa, satu hari dia berdoa berapa kali? 3 kali. Itu orangnya berdoa kadang-kadang bangun, bukan berdoa mencari pecos. Buka handphone, tidak berdoa, mulai bikin status, baper, galau, macam-macam. Sini tidak ada. Saya cari di luar sana. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Jadi doa. Daniel 3 kali berdoa. Satu hari 3 kali. Dia berdoa. Dijelaskan oleh firman Tuhan. Dia berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Akhirnya mereka cari kesalahan Daniel ini di mana? Tidak ditemukan kesalahannya. Lantas lawan-lawan politik, pesaing-pesaing di istana itu datang menghadap Raja Darius. Hai sang raja, sudah menjadi ketetapan di istana kerajaan ini bahwa hanya orang-orang beribadah kepada Engkau selama sebulan, selama seharian, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan. Selama itu mereka harus beribadah kepada Engkau, menyembah Engkau. Itu sudah menjadi ketetapan sang raja. Tetapi Daniel ini tidak melakukan itu. Daniel beribadah kepada Allahnya sendiri. Dia tidak beribadah kepada Engkau, hai sang raja. Itu kesalahan yang ditemukan bagi Daniel. Sudah apa yang terjadi? Singkat cerita, dorang pegang ini keputusan raja. Raja juga tidak bisa bikin apa-apa karena sudah menjadi keputusan ketetapannya. Panggil Daniel, seret dia, adili dia. Hukumannya adalah buang kes mulut gua sih. Saudara, mari kita lihat apa yang terjadi. Waktu Daniel dibuang ke gua sih, lawan-lawan politik bilang, tamat sudah ini orang ini mati. Tidak mungkin dia bisa selamat. Raja Darius ini sayang sama Daniel.
karena dia taat, dia setia. Dia ingin melepaskan Daniel tapi tidak bisa karena sudah menjadi keputusan ketetapan. Dia ikut Yahuda, tapi dalam hati dia Allah yang disembah oleh Daniel adalah Allah yang mampu melepaskan dan menyelamatkan dia. Sudah yang terjadi, apa yang terjadi? Singkat cerita, 3 hari kemudian Raja ingat, keadaan di dalam itu bagaimana keadaannya. Pengikut-pengikutnya sudah bersuka cita di luar karena Daniel pasti mati, pasti dimakan singa. Tidak ada dalam sejarah orang dibuang dalam buah singa bisa selamat. Mereka lupa Allah yang disembah Amin. Amin. adalah Allah yang besar kuasanya. Amin. Allah yang disembah Daniel, Allah yang penguasa surga, penguasa dunia. Allah yang disembah Daniel, Allah yang penuh dengan kemuliaan, Allah yang penuh dengan kekuasaannya. Tidak bisa ditaklukkan, tidak bisa dikalahkan, karena dia Allah pencipta alam semesta. Benar. Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat. Allah yang luar biasa. Allah yang telah menanggung semua dosa-dosa kita. Dia rela disalib, mati di Golgota. Waktu dia disalib dia katakan, Eli Eli lama sabachthani, selesai. Saya mengambil alih kekuasaan di dunia dan di surga. Dia berkuasa sebagai raja. Dia adalah raja yang kita sembah. Itulah yang dilakukan oleh Daniel. Amin. Menjadi berbagi anak muda. Saudara, firman Tuhan menjelaskan ayat 9, dia diberikan anugerah, dia disayangi oleh semua orang-orang istana termasuk raja. Bahkan Raja Darius bertobat, dia mengakui Allah yang disembah oleh Daniel itu Allah satu-satunya penguasa alam semesta. Saudara, singkat cerita, Daniel akhirnya dia dipakai sebagai penguasa. Amin. Dia yang mengendalikan pemerintahan. Dia yang melaksanakan semua keputusan-keputusan di istana ini. Raja tunduk, raja takluk pada semua keputusan yang dilakukan oleh Daniel. Kenapa? Daniel tadi kunci rahasia yang satu, mengambil ketetapan, mengambil keputusan untuk tidak tunduk pada keindahan dunia ini. Amin. Saudara yang muda-muda, anak-anak muda, dunia ini berkembang dengan cepat. Katanya dunia modern, untuk hidup juga modern. Betul, tidak salah. Tapi hati-hati karena modernisasi itu, kalau kita salah tangkap, kita bisa terbawa dalam keindahan, dalam kenikmatan dunia yang tidak lagi sesuai dengan karakter Kristus dalam hidup kita. Amin. Pacaran, hati-hati. Cari yang seiman, cari yang sepadan. Saudara, saya 30 tahun praktek. Banyak sekali orang-orang datang berkonsultasi dengan saya. Ada yang baru nikah 6 bulan minta cerai, ada yang 30 tahun 40 tahun juga minta cerai. Ya. Kunci hanya satu, ekonomi. Lantas ekonomi seperti apa yang mau dikehendaki? Apa ekonomi kemewah-mewahan? Atau ekonomi menurut standar yang Tuhan kasih? Cukup bersuka cita, Tuhan kasih kita bersyukur, Tuhan kasih kita bersuka cita, bersorak-sorai, menerima apa yang ada yang Tuhan kasih. Itu adalah berkat. Jangan menuntut lebih. Menuntut lebih baru kelakuan seperti kuntilanak. Mana bisa? Menuntut lebih kalau seperti Daniel,
karakter kekristenan kita, karakter yang berdampak, karakter hidup kita mencerminkan karakter Kristus yang ada pada diri yang kita lakukan itu. Amin. Memberi dengan sukacita. Amin. Tuhan punya, Tuhan punya. Amin. Saudara, doa itu penting. Amin. Ya, saya bilang tadi kalau kita baca kitab Daniel satu hari berdoa 3 kali. Betul. Ya. Coba kita praktekkan. Amin. Ambil keputusan hari ini, mari kita sama-sama lakukan seperti Daniel. Jam kerja, kalau pas doa tinggalkan kerja itu. Amin. Ambil keputusan. Amin. Ya. Saudara, Lukas 18:17. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Amin. Saudara, Allah tidak akan mengulur-ulur waktu Amin. menolong mereka Yes. yang kedapatannya setia, Amin. Ya. kedapatannya taat, Amin. kedapatannya mau melakukan tindakan. Amin. Dia tidak akan mengulur-ulur waktu, dia segera menolong. Amin. Amin. Sudah, ini prinsip. Yes. Jadi yang pertama, ketaatan kita Amin. berdampak Yes. kepada gereja, berdampak terhadap keluarga, berdampak terhadap diri kita. Ya. Ketaatan itu adalah kata kunci atau rahasia orang-orang diberkati. Amin. Amin. Daniel buktinya, Ya. dia hanya pemuda yang ditawan, yang tidak punya apa-apa, tapi karena dia mengambil ketetapan taat di hadapan Tuhan, Allah mengangkat dia menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Yes. Pesaing-pesaingnya, kandidat-kandidatnya tersingkir bukan karena dia, tapi karena kuasa Tuhan. Amin. Kita punya mimpi banyak, punya cita-cita banyak, Ya. punya doa-doa banyak. Ya. Satu, mengambil ketetapan untuk setia. Amin. Amin. Saudara, siapa bisa bayangkan masuk di gua singa kok tidak mati? Ya. Pada ayat yang lain, Sadrak, Mesak dan Abednego dibuang, dibakar. Tapi raja bilang, kok tadi kita kok jadi 4? Ya, betul. Kok ada 6 orang? Mereka tidak tahu bahwa itu Allah bersama-sama dengan dia. Amin. 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 Saudara, Allah kita itu yang kuat apa? Amin. Sumber dari segala kesembuhan. Amin. Makanya kalau sakit jangan ke dukun. Ya. Dukun makan kau nanti. Ya. Ya. Sakit itu berdoa, panggil Bapak Gembala, panggil pendeta, berdoa dulu. Amin. Baru ke dokter. Jangan kita balik ke dokter dulu baru berdoa. Nanti setengah-setengah mau mati, ya. 2 minggu 3 minggu baru Bapak pendeta datang berdoa. Habis berdoa, putus nafas. Baru bilang, ini salah, kembali salah pendeta. Astagfirullah. Salahnya kau. Kenapa prioritaskan tidak prioritaskan Tuhan? Ya. Amin. Prioritaskan Tuhan seperti yang dilakukan oleh Daniel, dan telah menjadi bukti sejarah orang-orang yang mau memprioritaskan Tuhan, mereka berhasil. Mereka berhasil. Yes. Itu fakta. Itu Amin. juga yang saya alami. Amin. Haleluya. Saudara, saya selalu memprioritaskan Tuhan. Amin. Amin. Ini anak-anak dan istri kadang-kadang, Papa tak capek-capek. Saya bilang tidak apa. Pelayanan adalah prioritas Tuhan. Amin. Amin. Harus kita dahulukan. Amin. Kalau kita prioritaskan untuk Tuhan, Tuhan juga prioritaskan. Amin. Ini Tuhan bilang, tidakkah akan Allah mengulurkan waktu? Tidak. Amin. Dia segera menolong. Dia segera menolong. Dia segera menolong. Amin. Keputusan Daniel untuk setia dan tunduk pada kehendak Allah, Amin. dan dia melakukan apa yang dia lakukan, menjaga persekutuan dengan Tuhan, menjaga hidup doanya,
Itulah Allah berkenan Amin. melepaskan dia, menaruh Daniel di posisi yang tertinggi di kalangan orang-orang tidak percaya. Amin. Raja bertobat, dia menjadi saluran berkat, dia berdampak untuk bangsa, dia berdampak untuk bangsa Israel. Saudara, hidup kita hari ini berdampak untuk semua. Amin. Amin. Mau berdampak? Amin. Angkat tangan, berikan kemuliaan Tuhan Yesus. Demikian, terima kasih.